Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pendidik semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Saya pagi ini mau ngajak bersilaturahmi kembali. Silaturahmi kita masih virtual. Tema kita pagi ini adalah tentang mengambil hikmah dari pandemi corona untuk dunia pendidikan kita. Mari kita berdiskusi jarak jauh, Bapak Ibu sambil ngopi. Kita diskusikan, kita cari apa kebaikan atau berkah dari pandemi untuk dunia pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, jadi pandemi corona ini awalnya kan di negeri sana sejak awal tahun 2019 kemarin. Negara kita mulai mengambil kebijakan berkaitan dengan dunia kependidikan kita pada bulan Maret. Sejak bulan Maret pertengahan itu pemerintah mengambil kebijakan agar pembelajaran dilakukan dari rumah karena untuk menjaga kesehatan para pendidik, juga anak-anak semuanya yang sedang belajar. Nah, tentu sudah 7 bulan ini kita semuanya kangen dengan anak didik kita, dan anak didik kita juga mungkin kangen sama kita semuanya. Bapak Ibu guru lama nggak bisa bersengkrama dengan anak-anak yang biasanya itu berinteraksi edukasi di sekolah. Sekarang sementara kita harus melakukannya dengan cara lain, yaitu belajar, mengedukasi, berbagi pengetahuan, memberikan bimbingan dari rumah. Nah, mungkin ada yang berpendapat ini kondisi yang tidak diharapkan, kondisi yang buruk, suasana yang memprihatinkan. Tapi baiklah kita mengambil sisi positifnya saja. Ya, kita tidak usah larut dalam kesedihan, kita tidak usah gelisah bahwa ini suatu masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Yang pertama, apa yang sebaiknya kita gunakan sebagai sudut pandang untuk melihat keadaan ini? Ya, kita melakukan sikap positive thinking atau berpikir positif. Ya. Kalau kita melihat corona ini dari unsur positifnya, mungkin kita akan bisa melihat beberapa hal yang membawa kebaikan bagi dunia kependidikan kita. Yang pertama, sejak pemerintah memberlakukan belajar dari rumah, itu kita melakukan pembelajaran dengan cara bagaimana tetap mengajar, anak-anak tetap belajar, tetapi kita tidak harus bertemu fisik. Pembelajaran jarak jauh, atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar distance learning, ya, atau fasilitas yang kita gunakan namanya e-learning. Sebetulnya e-learning atau pembelajaran jarak jauh, ya, itu sudah didiskusikan puluhan tahun yang lalu, ya. 10 atau 20 tahun yang lalu itu di perkuliahan sudah didiskusikan bahwa suatu saat nanti pembelajaran itu tidak harus tatap muka, tetapi bisa difasilitasi dengan cara atau teknologi yang kita bisa tetap belajar dari jarak yang jauh. Nah, tetapi diskusi itu kan sampai kemarin masih terbatas di diskusi begitu saja. Sangat sedikit dari sekian banyak pendidik itu yang menggunakan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh itu. Nah, sekarang kita dalam tanda petik dipaksa untuk menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh itu. Jadi mungkin kalau tidak ada pandemi, belum semuanya kita ini mengajar dengan menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh. Tapi karena pandemi ini, ya satu hikmahnya kita sekali lagi mau tidak mau kita diberanikan untuk mencoba mengajar jarak jauh, ya. Nah, pembelajaran jarak jauh itu bukan soal teknologi saja, bukan soal alat saja, tetapi juga memberikan kesempatan kita untuk belajar dari banyak sumber. Kita kalau lihat akhir-akhir ini kan kita bisa mengikuti ceramahnya seorang ahli dari jauh, bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Anak-anak didik kita juga bisa mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh para ilmuwan, ya. Kita juga bisa mengikuti bagaimana diskusi tentang keilmuan,
diskusi tentang kebijakan politik dan sebagainya yang disampaikan oleh para pakar yang kalau dalam kondisi normal itu mungkin tidak semua kita berkesempatan untuk bertemu. Tapi dengan adanya kondisi ini kita bisa melakukan itu, ya. Yang pertama itu. Yang kedua, pandemi ini menjadikan anak itu lebih lama di rumah daripada di sekolah, ya. Kalau kemarin-kemarin tuh anak berada di sekolah sekitar 7-8 jam. Nah sekarang mereka lebih banyak belajar dari rumah. Mungkin ada orang tua yang merasa gelisah, capek. Aduh, kapan ini sekolah masuk lagi? Rasanya mereka sebagian sudah merasa capek atau bahkan jenuh, atau bahkan kadang-kadang sudah ada yang sampai ke tingkat stres kecil, ya. Karena merasa mengajar anak itu tidak gampang. Memberikan edukasi, pendidikan, pembelajaran, penguatan karakter itu tidak hal yang mudah. Bahkan, mohon maaf ini kadang-kadang saya guru mungkin bisa mendelivery pengetahuan, edukasi, pembelajaran, penguatan karakter pada orang lain. Tapi terhadap anaknya sendiri mungkin tantangannya lebih berat. Nah, itu biasanya membuat orang tua itu rindu dengan bapak ibu gurunya. Aduh, kapan ini anaknya bertemu dengan bapak ibu guru. Nah, kondisi ini sekaligus menguatkan kembali bahwa peran pendidik itu tidak sederhana. Pendidik itu bukan sebatas guru yang berdiri di depan kelas untuk mengajar. Tidak itu. Kehadirannya secara fisik, kepribadiannya itu dirindukan bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang tua. Mudah-mudahan pandemi ini meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa peran pendidik itu betul-betul luar biasa, ditunggu-tunggu untuk kebaikan anak-anak kita semuanya, ya. Yang berikutnya lagi, kalau kita mengingat yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tripusat pendidikan itu kan ada sekolah, ada masyarakat, dan ada orang tua. Selama ini mungkin kita lebih banyak berdiskusi di wilayah teori. Nah, di saat pandemi ini itu mendorong kita bahwa masyarakat dan orang tua itu perannya semakin diperkuat oleh keadaan. Karena itulah mari kita bersama-sama mencari desain yang seperti apa yang cocok untuk anak-anak belajar di rumah. Masyarakat kemarin mungkin tidak terlalu peduli dengan dunia pendidikan, atau kepeduliannya sampai batas-batas yang mohon maaf fisik atau finansial saja. Tapi dalam suasana seperti ini mungkin masyarakat lebih banyak berkesempatan untuk berkontribusi bagaimana memajukan dunia pendidikan di lingkungannya masing-masing. Di suatu kampung itu ada masyarakat yang menyelenggarakan belajar bersama, ada homeschooling kecil-kecilan yang dilakukan oleh komunitas sebuah lingkungan kayak gitu. Ini kesempatan yang rupa-rupanya muncul setelah kita dihadapkan pada pandemi ini. Yang berikutnya lagi, kita juga perlu melihat dalam kurikulum 2014 itu, 2013 itu kan ada 4 kompetensi inti. Kompetensi 1, 2, 3, 4. Kompetensi 1 itu kompetensi spiritual. Nah, artinya apa? Dalam kurikulum 2013 itu semua pendidik dan semua mata pelajaran yang dipelajari itu bukan semata-mata mempelajari aspek-aspek ilmiah dari materi itu saja, tetapi harus dihubungkan dengan penguatan sikap, perilaku, berketuhanan, dan berkepribadian yang spiritual. Nah, kalau suasana kemarin itu hanya sebatas wacana, diskusi, nah sekarang ini K1, kompetensi inti pertama, itu menjadi sesuatu yang bukan hanya didiskusikan, tetapi dibangun oleh lingkungan. Kita merasakan bahwa semuanya berpaling dari kompetensi spiritual kemarin-kemarin. Kita harus kuatkan kembali kompetensi spiritual itu. Kalau kita melihat diskusi para ahli itu kan tentang corona ini, ada yang bernada positif, corona itu lekas ditemukan vaksinnya. Tetapi juga banyak diskusi yang menjelaskan bahwa ini semua takdir Allah dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan.
mengembalikan suasana ini seperti doa-doa kita semuanya. Ya, jadi kompetensi inti 1 ini harus diperkuat dalam suasana yang seperti ini karena mumpung kita ada momentum. Ya. Yang berikutnya lagi adalah bahwa kesempatan untuk mengembangkan kurikulum, kalau kemarin-kemarin itu hanya ada dalam diskusi, ada dalam wacana, sekarang ini adalah kesempatan yang betul-betul dibuka oleh kebijakan, diperkuat oleh kondisi, dan suasana kebutuhan yang bersama-sama sedang kita hadapi. Pengembangan kurikulum itu kemarin hanya diskusi, wacana. Silahkan masing-masing sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didiknya. Masing-masing sekolah bisa mencari jati diri pendidikannya. Tapi faktanya bagaimana? Kalau kita lihat KTSP. KTSP itu sebetulnya kan kesempatan masing-masing sekolah untuk mendesain kurikulum. Tapi faktanya banyak sekolah yang kurikulumnya sama. Ini bukan KTSP sebetulnya, ya. Kemudian kurikulum muatan lokal. Kurikulum muatan lokal itu kan konsepnya agar sekolah itu memiliki desain khusus sehingga anak didiknya memiliki daya saing karena memiliki kompetensi pengetahuan yang berbeda dari anak didik yang berada di sekolah lain. Tapi faktanya kurikulum muatan lokal itu kan kemarin hanya seakan-akan menjadi pelengkap begitu saja. Nah, sekarang ini pemerintah, Pak Menteri sudah memberikan kebijakan bahwa di tengah pandemi ini sekolah bisa menjalankan pendidikannya dengan kurikulum yang sudah ada atau kurikulum yang disederhanakan atau melakukan istilahnya Pak Menteri adalah penyederhanaan kurikulum mandiri. Kalau istilah saya adalah bukan penyederhanaan kurikulum mandiri, tetapi pengembangan kurikulum mandiri. Silahkan sekolah membuat konsep bagaimana pembelajaran yang cocok bukan hanya dari strategi, tetapi dari isi atau substansi pembelajaran dalam suasana pandemik seperti ini. Kalau kita lihat itu, faktanya di masyarakat, itu banyak sekolah-sekolah yang di tengah pandemi ini bisa membuat kurikulum yang kreatif. Mereka betul-betul berani mendesain kurikulum karena ada kesempatan yang terbuka. Kalau kemarin-kemarin kan sebagian pendidik itu takut kalau mengembangkan kurikulum mandiri itu nanti pada waktu evaluasi anak-anak tidak bisa menjawab persoalan-persoalan atau soal-soal yang ada dalam evaluasi yang distandarisasi itu. Sementara di sekolah mereka diberikan kurikulum yang lebih kreatif gitu. Nah, sekarang tidak. Evaluasi pembelajaran didorong pada evaluasi otentik, yaitu evaluasi yang betul-betul bisa mengukur kemampuan siswa yang sesungguhnya, kemampuan menjawab persoalan-persoalan bagi kehidupannya dan berkembang sesuai dengan kebutuhan intelektual anak didik itu. Nah, karena itu sekali lagi kurikulum 2013 itu kalau sering dikatakan sebagai kurikulum darurat, mungkin kita bisa melihat berkahnya bahwa ini adalah kesempatan setiap satuan pendidikan, setiap pendidik untuk mendesain kurikulum yang betul-betul kreatif. Jangan terjebak pada kriteria-kriteria kurikulum yang sudah dibakukan. Kompetensi dasar yang harus diajarkan secara sekuensial urut. Mungkin kita harus berani memilih mana yang betul-betul esensial dan mana-mana yang hanya sebatas pengetahuan yang sifatnya jembatan menuju pengetahuan yang esensial itu. Marilah Bapak Ibu, kita berdoa semoga Allah lekas mengganti pandemi ini dengan kebaikan. Sampai bertemu. Semoga Allah memberkahi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.